Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak dosen di Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Hari ini saya ingin berbagi tentang cara bagaimana menggunakan e-learning untuk pembelajaran. Pelajaran pertama kali ini yaitu bagaimana cara mengoreksi tugas-tugas mahasiswa yang menggunakan tipe assignment di e-learning. Pertama yaitu kita akan membuka webnya e-learning, yaitu kita masuk ke webnya e-learning, yaitu e-learningborobudur.ac.id. Kemudian kita masuk login sebagai, ini saya sebelumnya sudah masuk, jadi saya coba ajarkan cara login. Pertama login sebagai user dosen, kita masing-masing tentu sudah punya ID user dosen. Kemudian kita masukkan password. Kemudian kita mencari mata kuliah yang sudah kita ajarkan. Di sini saya akan menunjukkan analisa struktur, atau kalau Ibu Bapak susah mencarinya bisa lewat sini, yaitu home. Ini kok belum masuk, bentar. Kemudian kita mencari kurs. Kemudian kita masuk ke Fakultas Teknik. Kita masuk ke Universitas Borobudur. Kemudian ke Fakultas Teknik. Di sini teknik sipil. Kemudian mencari mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Ini saya akan mencari analisa struktur 1. Karena di sini cukup banyak contoh tugas-tugas. Ada beberapa tipe tugas. Yang pertama yaitu kita memberikan tugas dengan tipe assignment dan tugas dengan tipe quiz. Ini adalah contoh tugas dengan tipe quiz yang sudah dinilai. Dan ada tugas yang berbentuk assignment seperti ini. Ini berbentuk assignment, ini sudah selesai. Mungkin kita masuk ke yang terakhir yang masih ada yang kosong. Ke tugas terakhir yaitu tugas 4. Ini bagaimana cara memeriksanya? Kita klik di file tugas. Di sini akan terlihat berapa partisipannya. Ada 42, ada 2 yang sudah submit, dan yang perlu diperiksa 0. Berarti artinya sudah diperiksa semua. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Jika ini masih ada yang belum diperiksa, kita klik di sini, kita cari file-file tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa yang sudah submit dan belum kita koreksi. Ini berarti belum dikerjakan semuanya. Lanjut halaman berikutnya. Nah, di sini ada satu yang sudah mengerjakan, sudah submit, dan sudah saya koreksi. Kalau ketika belum dikoreksi, ya kita lihat filenya di sini. Kita download tugasnya. Di sini mengirimkannya lewat cara file submission. Jadi mahasiswa bisa mengirim filenya dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, dalam bentuk beberapa file yang dijadikan satu, seperti WinRAR juga bisa. Ini tinggal diklik, nanti akan terdownload. Dan tinggal kita periksa tugas mahasiswa tersebut. Kita klik tugasnya, kita nilai. Berarti kita tinggal
mengoreksi nilainya akan diberikan nilai berapa. Kalau ini tugasnya benar, kita masuk lagi ke e-learning-nya, kita tinggal koreksi, kasih nilai di sini. Karena ini maksimum grade-nya 100 dan dia benar, maka saya akan berikan nilai 100. Kalau saya ingin memberikan komentar dari tugasnya, feedback komennya, kita bisa tuliskan di sini, tugasnya sudah benar. Atau kalau ada kesalahan-kesalahan, kita bisa tuliskan di sini, sehingga ketika waktu mengumpulkan tugas masih cukup waktunya, mahasiswa bisa perbaiki lagi, nanti submit lagi. Kalau sudah, kita bisa klik save perubahan, langsung keluar, atau kita bisa save dan show next, berarti kita melihat tugas-tugas mahasiswa yang lainnya. Karena tadi masih banyak yang kosong, ini kita bisa next. Terus sampai menemukan ada tugas yang belum kita koreksi. Karena tadi banyak yang kosong, kita bisa lompat lagi ke sini. Masuk lagi ke sini, kita cari per halaman saja. Satu lagi, tadi sampai halaman 2, halaman 3, mungkin ada lagi, tidak ada, halaman 4. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini kenapa nilainya 0? Karena dia belum mengerjakan di tugas 4, tapi dia mengumpulkan tugas yang sebelumnya terlambat. Jadi tidak masalah sebetulnya karena waktunya masih cukup, tergantung kebijakan dosen ya. Jadi saya memberi kebijakan tugas-tugas yang terlambat boleh disubmit di tugas yang berikutnya lagi. Nah, ini contoh mahasiswa yang mengirim beberapa file yang dijadikan satu dalam bentuk WinRAR. Ini juga bisa ya. WinRAR-nya tinggal kita download, kita buka ini file download, tinggal diekstrak dari file-file apa saja. Ini terdiri dari file-file apa saja. Jadi banyak sekali yang bisa dikirimkan di sini. Mau berapa file, bahkan file dalam bentuk sub 2000 juga bisa dikirimkan. Nah, tinggal dikoreksi nilainya berapa, karena dia hanya mengumpulkan nilai tugas 3C, sedangkan penilaian kita di sini adalah tugas 4, maka saya memberikan komentar di sini. Dan si mahasiswa pun bisa memberikan komentar. Di sini dia menyampaikan pesannya bahwa dia mengirimkan tugas yang sebelumnya, bukan tugas yang 4. Kita bisa balas dengan komentar lagi, nilai revisi tugas yang sebelumnya setelah kita periksa sudah benar, ini maksimumnya saya berikan nilai 35. Karena tugas 4 belum, ya berarti nilai di tugas 4 ini adalah 0. Tapi kita bisa kasih catatan, tugas 3 yang dia kumpulkan itu sudah benar, kita bisa beri nilai di sini, supaya nanti catatan-catatan ini bisa tersimpan, dan kita bisa revisi untuk nilai di kolom berikut. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara mendownload nilai-nilainya yang sudah kita koreksi tadi. Kita balik lagi masuk ke sini, tugas 4, kemudian ini tadi untuk melihat maupun untuk melihat nilai yang sudah disubmit dan dinilai. Kita bisa download di sini, ini bisa download submission-nya semua atau mau satu-satu boleh, mau di-download semua boleh. Cuma kalau di-download semua, itu biasanya ada kesulitan ketika mahasiswa di dalam filenya itu tidak diberi nama sesuai dengan nama mahasiswanya. Kita akan bingung ini filenya siapa. Tapi kalau kita mendownloadnya satu-satu, ya kita ingat, oh ini tugasnya si Budi, ini tugasnya si Yopi, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat nilainya, kita bisa tunjukkan grid-nya. Di sini semua nilai akan terekam, baik dari tugas 1 sampai tugas
terakhir ini terekam semua. Ini terekam semuanya, dari tugas awal sampai terakhir, sampai ke totalnya. Jadi kalau misalnya, di masing-masing tugas itu kita sudah berikan bobot sesuai dengan komposisinya, ya nanti kita bisa pakai nilai totalnya berapa. Tapi kalau kita, eee, memberikan ininya masih 100 semua, sehingga totalnya nanti harus di rata-rata lagi, ya bisa juga. Kalau kita mau edit lagi juga nggak masalah, kita nggak harus fokus pada nilai yang sudah kita tulis di sini. Kita mau edit-edit juga bisa kalau akan di-upgrade. Lain-lainnya tinggal di-download di Excel-nya. Download di Excel, kemudian di sini pilihannya secara default yang kecentang ini semua tugas yang sudah pernah diberikan, itu kecentang semua, ya, nilainya saja tanpa, komentarnya. Kalau kita ingin feedback-nya juga kita download, karena tadi ada catatan-catatan seperti tugas 3C yang dikumpulkan di tugas 4, kita kasih catatan nilainya di komentar, ya kita bisa klik komentarnya ini supaya ke-download, ya. Ini karena banyak sekali tugas, mungkin saya hanya pilih nilai yang tugas 4 saja, kemudian nilai tugas 3C untuk memindahkan nilai yang tadi mahasiswa terlambat, yang lainnya yang nggak penting saya bisa hapus. Nih, ya, kemudian tinggal di-submit. Submit, di-download, dia berbentuk Excel. Kita bisa buka. Nah, karena ini semua kolom-kolomnya masuk, ya, sebetulnya banyak kolom yang nggak penting, kita bisa hapus di kolom-kolom yang nggak penting seperti ID number, kemudian institusi, departemen, email. Ini kalau akan kita hapus, tinggal di-delete kolomnya, tinggal disisakan kolom-kolom yang memang kita perlukan. Ini tampilannya, kalimatnya panjang, kita rubah dulu settingnya supaya bisa dibaca. Seperti ini. Nah, ini settingnya sudah. Nah, ini ya. Tadi kita setting dulu ke tengah mungkin supaya bisa terbaca. Nah, seperti ini. Ini komentarnya cukup panjang, bisa kita lebarin. Nah, ini tadi saya hanya download di tugas 3C, kemudian komentarnya, dan tugas 4. Tugas 4 tadi hanya 2 orang, yang satu belum mengumpulkan sehingga nilainya 0, tapi dia merevisi tugas yang sebelumnya, nilainya 35, sehingga ini kita bisa edit, masukkan ke sini. Ini kalau nilai di tugas 3C. Berarti ini ada beberapa yang ngerjakan tugas 3C, belum semuanya, ya. Kemudian ini komentarnya yang sudah mengerjakan, kemudian ini tugas 4 tadi yang ada 2, ya. Nah, demikian Bapak Ibu, begitu mudahnya kita mengoreksi tugas-tugas mahasiswa yang kita kirimkan lewat assignment. Dan nilai-nilainya juga tersimpan, komentar tersimpan, jadi tersimpan di dalam satu sistem. Kita tidak bingung membuka-buka email, yang mungkin emailnya kalau sudah lama tenggelam, kita memindahkan lagi ke Excel dan lain-lain. File tugas juga kita bisa download lengkap untuk arsip, ya, atau mau di-download satu per satu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengoreksi tugas yang berbentuk assignment. Berikutnya saya akan sampaikan cara yang lain seperti berbentuk kuis dan lain-lain. Untuk kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.